karena saya yang melaporkan, ya melihat bukti yang ada dan juga beberapa alat bukti yang kita hadirkan, saya yakin. Kita sudah menjalani rangkaian pemeriksaan penyelidikan. Dalam laporan polisi saya yang laporin, mewakili klien saya pada melaporkan saudara FA. Jadi dalam minggu ini kita ada beberapa pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang saya hadirkan, termasuk memberikan tambahan beberapa bukti dan juga beberapa saksi dari pihak-pihak yang mengetahui langsung kejadian tersebut. Oke, bisa dijelaskan kemarin si Olive sudah diperiksa ya? Betul. Mungkin seperti apa sih dalam pemeriksaan? Iya, jadi salah satunya yang perlu saya sampaikan yang menjadi saksi adalah saudari Olivia Alan, pelaku istri dari Edi Nurmanto. Ya, dia sebagai saksi yang mengetahui langsung dugaan tindak pidana pasal 39 yang dilakukan oleh saudara FA. Karena pada saat kejadian itu saudara Olive ada di lokasi. Lalu nantinya akan diperiksa Bang? Iya. Panggilan dari laporan Ya, kemarin setelah Olive kan saya ada menghadirkan beberapa saksi ya yang saya hadirkan. Nah, setelah itu dari penyidik dalam waktu dekat akan memanggil saudara FA untuk diperiksa. Olive sendiri kemarin berapa lama sudah menjalani pemeriksaan dan apa aja yang dipertanyakan? Ya, yang pasti ditanyakan terkait kronologis dan peristiwa yang diketahui oleh saksi. Gitu. Dan untuk terlapor dalam waktu dekat akan dipanggil. Gitu. Kemarin diperiksa kurang lebih 2,5 jam ya. 2,5 jam karena kan ada, dalam hari itu ada beberapa saksi yang saya hadirkan. Jadi dari pagi sampai sore saya sana. Di antaranya salah satunya apa sih yang ditanyakan oleh penyidik? Yang pasti terkait kronologis yang diketahui oleh saksi. Gitu. Terkait peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh FA. Kita laporkan saudara FA kan terkait pengancaman kan. Gitu. Jadi ya saya sampaikan juga kepada terlapor, ya mungkin ingat-ingat lah dia ngancamnya itu pada saat kapan, berapa kali gitu. Jadi kalau dia sampaikan kalau ujaran hajar itu adalah hukum jamin rakyat, nggak mungkin dia sampaikan itu tangan kanan kuburan kiri rumah sakit. Nah itu hajar itu hukum jamin rakyat apa kekerasan itu ancaman? Nah itu bisa dilakukan rekan-rekan media. Psikologisnya sendiri Olive seperti apa sih saat mendapat sang suami diancam seperti ya, yang pasti bagaimanapun juga seorang istri ya tidak terima dan tertekan juga lah. Yang awalnya niat baik ya kan dia memberikan fasilitas membantu supaya orang itu mendapat sumbangan, tapi ternyata malah jadi peristiwa ini kemana-mana dan bahkan dilaporkan, bahkan digugat sekarang ya kan gitu. Yang pasti kenapa? Takut soal laporan itu. Ya kita sebagai warga negara harus dihadapi lah. Itu kan dalam gestur densu ya mungkin akan menghadapi itu dengan ucapan sedikit. Dan siap dipanggil. Pasti. Gitu. Ini kan kita bicara atas laporan saya ya. Gitu. Kakak sendiri juga mengatakan bahwa kemarin tindakan yang dilakukan oleh Densu seolah-olah seperti suap Pak, terkait pemberian niatan pemberian uang 300 juta ya. Jadi begini, kalau kita katanya mau dilaporin KPK juga ya. Kalau silaturahmi KPK ya nggak apa-apa. Cuma kalau dalam rangka suap, ini kan bukan ada pejabat negara atau negara yang dirugikan. Di antara mereka kan nggak ada pejabat negara cara, ya kan? Dan posisinya itu memang Densu ingin memberikan uang itu supaya Agus cepat diobati, ya kan, cepat dapat pengobatan supaya dia bisa membaiklah keadaannya gitu. Dan kalau memang ada keinginan yang disampaikan ini supaya tidak melebar kemana-mana. Namanya orang ngasih 300 juta, ya kan, intinya kan dia memberikan itu supaya persoalannya beres lah. Udah jangan terlalu berlarut dan kemana-mana. Ini jadi banyak pihak sekarang yang masuk ke arena ini kan. Karena beliau sampaikan kalau memang ingin memberi bantuan tanpa embel-embel. Iya. Kalau memang ada embel-embel mencabut itu berarti kan membeli LP-nya bukan niat untuk membantu Agus. Ya kalau nggak diterima juga nggak masalah sebetulnya kan. Ini kan sebagai syarat kalau memang mau diberikan, ya kita bikin kesepakatan damai dong. Nah kan kita berikan. Kan yang lain juga mau donasi ada embel-embelnya lah. Ada yang mau ngirim air keras, kasih mah kasih aja. Lebih gede lagi.
gitu. Nah, Bang ini juga Farhad mengatakan bahwa sebenarnya kasus ini tuh sudah hampir rampung. Dimana kalau kita mengingat beberapa waktu lalu ada momen perdamaian antara kedua belah pihak. Namun kejadian itu atau agenda itu batal terjadi karena adanya diduga intervensi dari Denny Sumargo pasca menerima telepon Novi dari Denny Sumargo. Justru menurut saya kurang tepat kalau anggapan seperti itu, karena yang pada saat itu kita ini kalau bikin kesepakatan harus dari keinginan para pihak dari win solution, bukan ada ancaman atau ada paksaan. Kalau memang tidak ditemukan titik temu, ya tidak bisa, kita otomatis deadlock, kita tidak bisa menemukan kata sepakat di sini gitu. Tapi kalau yang disampaikan itu dia menyampaikan karena dia tanpa ada dia nggak mungkin kumpul duitnya, dia fasilitator di sini gitu. Jadi dengan medianya dia bisa tanyakan rata-rata donatur itu taunya karena media Densu. Nggak kurang tepat juga kalau tidak dilibatkan gitu. Terus gimana nih Bang, perihal terkait dengan Mensos yang ada wacana ingin mengambil alih sisa dari uang donasi Bang? Apapun dari tindakan dari lembaga negara itu saya dukung, karena itu saya pikir adalah win-win solution dan cara terbaik. Saya bicara di sini sebagai kuasa hukum Densu atas laporan ancaman gitu. Dan saya bicara dalam koridor saya dan saya sampaikan perkembangannya seperti apa. Tunggu aja, dalam waktu dekat pasti terlapor akan diputuskan. Tapi kalau bicara ancaman malah Farhad sendiri merasa bahwa dirinya yang terancam karena sudah disatroni rumahnya. Kalau disatroni kan disuruh masuk, disuruh duduk, ya kan, disambut layaknya tamu. Makanya saya bilang peristiwa pengancaman ini jangan disalahartikan hanya dalam peristiwa satu peristiwa doang. Karena saya laporin melampikan buktinya ada beberapa peristiwa. Jadi silakanlah terlapor, ingat-ingat lah. Di mana aja dan kapan aja dia mengucapkan dan mengutarakan ancaman-ancaman kekerasan kepada klien saya. Silakan ingat-ingat itu. Jadi bukan hanya sekali. Ada berapa barang bukti sih yang diajukan dari pihak? Ya cukup banyak lah. Saya lampirkan satu flash disk kok. Dan cukup banyak. Itu foto dan video. Foto dan video, ya kan, dari media resmi ya, bukan foto dari sosial media, tidak, dari media resmi. Dan ada beberapa media, ada beberapa lokasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Gitu. Lalu bagaimana nih Bang dengan adanya niatan Farhad Abbas ingin melaporkan kembali klien Abang? Laporan apa tuh? Saya baru tahu. Dirinya berniat ingin melaporkan Denny Sumargo kembali Terkait tadi yang masalah pengancaman tersebut ajar itu. Ya silakan aja. Itu kan hak warga negara membuat laporan polisi. Ya kan. Kalau saya yang pasti ketika membuat laporan polisi itu memang ada peristiwa pidana yang dilakukan dan merugikan klien saya. Gitu. Bang, atas laporan Densu ini, ya, apakah Farhad bisa masuk penjara menurut Abang kira-kira? Ya, sejauh ini ya saya yakin dengan bukti yang kita hadirkan dan saksi dan juga nanti ada ahli-ahli yang kita hadirkan, saya yakin. Nah ini kan saling Dengan melaporkan. ancaman berapa sih Bang? Ya pasal 369 bisa dilihat lah, kurang lebih pasal. Bang, ini kan saling melaporkan. Apakah Densu siap menghadapi juga laporan atas Farhad Abbas? Ya kita namanya dilaporkan itu kan hak warga negara, kita siap hadapi gitu, kita siap kooperatif, ya kita siap buktikan bahwa kita tidak melakukan terpidana. Kalau yang 300 juta katanya dibilang suap, gimana sih Bang? Jadi ya tadi saya sudah serahkan ya, kalau berkaitan suap ini adalah upaya perundingan, upaya negosiasi, ya kan. Ketika memberikan itu ya kita pengen nanti ada win-win solution supaya tidak berlarut-larut. Ini antar prinsipal ini, kan nggak ada saya di sana juga, murni Densu dan juga sama aku. Gitu. Katanya Farhad mau melaporkan kembali Densu ke polisi, Bang. Ya Jangannya. itu hak dia lah, dia mau laporkan siapa juga, itu hak dia lah. Dan Densu pun menyesal katanya Bang soal 300 juta ke Agus itu. Bang. Iya, jadi sekarang orang mau berbuat baik jadi mikir dua kali ya. Kalau dia salah artikan terus-menerus, ya kan? Gitu. Alvin Lim bergabung dengan Farhad, gimana Bang? Dan siap membantu Pak Agus gitulah mungkin. Saya sih sejauh ini belum tahu ya, dia memang udah jadi kuasanya atau belum. Saya tidak tahu. Yang pasti kalau memang saudara Alvin Lim menjadi kuasa hukum ya itu hak dari Agus memilih pengacara dan memilih untuk dibela oleh siapa dalam perkara ini. Gitu. Dengan percaya dirinya Alvin Lim mengatakan bahwa
Kamis tidak dapat dipidana. Jika bisa berhasil dipidanakan, Ya, dia rela dipotong kuping ini, Bang. Tanggapan Abang seperti apa? ya karena saya bukan posisi laporan Agus ya. Ya saya belum lihat juga dari alat buktinya seperti apa, lalu nanti belum melakukan analisa terkait unsur pidananya apa saja. Yang pasti saya tidak mau ikut campur ke arena itu. Saya di sini sebagai kuasa hukum Denny Sumargo atas laporan pidana saya kepada saudara F. Pak. Gitu. Terakhir Bang, pesannya buat para seperti apa? Ya, buat siapa nih? Pak, pesanan nih? Buat sesama rekan sejawat ya. Ya saya sampaikan kalau memang dalam membela kliennya, upayakan cari titik temu dan win solution.